Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan menaikkan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum lebih lanjut mulai dengan pelajaran, kita awali dulu kita dengan berdoa. Mohon kesediaan dari salah satu peserta didik untuk membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami akan belajar fisika. Menurunkan kami agar semua dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih banyak Christopher sudah membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Oke, sebelum lebih jauh kita lihat dulu kehadiran kita, apakah sudah hadir semua atau tidak. Di sini Bapak melihat jumlah peserta didik kita sudah 12, sepertinya sudah lengkap. Coba Bapak cek. Ivano, Vladina, Trinity, Giavara, Cindy, Shalomita, Christopher, Jensigar, Praise, Deborah, Brian, dan Anugrah Lembong. Oke, berarti sudah lengkap ya. Berarti kita sudah boleh memulaikan pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan ada manfaat yang bisa kita terima dari pembelajaran kita hari ini untuk masa depan kita. Ya, karena seperti yang terlihat, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang gerak parabola. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak lurus. Di antaranya di situ ada materi GLB. Apa itu GLB? Benar, gerak lurus beraturan. Kemudian ada juga yang GLBB. Apa itu GLBB? Ya, benar, gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu adalah prasyarat kita untuk lebih jauh mempelajari tentang gerak parabola. Karena dalam ini kita akan menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Pun nantinya kita akan melakukan percobaan gerak parabola. Kalau di sini untuk memudahkan melakukan percobaan, kita akan menggunakan simulasi gerak parabola. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi besaran-besaran fisis dalam gerak parabola. Dan kita akan menganalisis gerak parabola ini dengan menggunakan vektor. Pun nantinya kita akan menganalisis posisi dan kecepatan pada titik tertentu pada gerak parabola. Nah, adapun juga kita akan melakukan percobaan gerak parabola dengan menggunakan simulasi dan nantinya setiap kelompok akan mempresentasikan tentang hasil diskusi mereka di tiap kelompok. Untuk itu tentunya pembelajaran hari ini kita akan membaginya ke dalam beberapa kelompok. Ini adalah pembagian kelompok kita ya, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masingnya. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa pembelajaran hari ini kita akan melakukan percobaan. Jadi nantinya ada simulasi virtual lab yang akan kita gunakan dan kita akan mengerjakan kegiatannya di virtual lab tersebut dan kita akan mempresentasikan di masing-masing kelompok hasil dari diskusinya. Nah, untuk kegiatan diskusi akan dituntun dengan menggunakan LKPD sebentar. Nah, di sini ada video tentang gerak parabola. Mari kita amati bersama-sama. Permainan apa ini? Permainan bola basket. Ya. Kemudian ketika kalian mengamati permainan ini, di situ ada pemain-pemain yang melakukan lemparan bola basket dari jarak yang jauh. Kemudian yang terlihat di situ bentuk lintasan dari bola basket tersebut. Bentuknya adalah tersebut. Nantinya kita akan mencari tahu bagaimana cara agar bola tersebut bisa masuk ke dalam keranjang walaupun jaraknya sangat jauh. Ya, lemparannya sangat jauh. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh setiap pemain agar bola yang dilemparkan boleh mencapai jarak yang jauh. Nah, dan karena ini gerak parabola, bagaimana konsep gerak parabola dalam fisika ataupun secara matematis. Untuk itu saat ini Bapak sudah membagikan LKPD
di WA grup kita ya. Silakan kalian ambil dan buka LKPD tersebut. Ya, jadi itu adalah lembar kerja yang akan kalian lakukan ya. Yang tujuannya itu memahami karakteristik gerak parabola, dan nantinya kita akan menyajikan data hasil pengolahan percobaan gerak parabola dengan menggunakan simulasi ini, dan kalian akan mempresentasikannya hasil diskusi kelompok kalian tentang gerak parabola. Nah, petunjuknya, silakan kalian mengcopy, menyalin alamat link ini adalah alamat dari gerak parabola. Silakan kalian copy dan tempel ke browser. Dan ini adalah tampilan dari simulasi tersebut. Nah, nantinya ketika kalian mengamati di tampilan tersebut, di situ ada besaran-besaran yang bisa kita ganti-ganti nilainya. Di antaranya di situ ada besaran sudut, kecepatan awal, dan gravitasi. Untuk sudut dan kecepatan awal di sini, untuk kecepatan awal nantinya akan ditentukan di dalam LKPD, di dalam tabel data hasil pengamatan ini. Silakan kalian nantinya menggunakan kecepatan awal yang 10 dan 15. Dengan sudut alfa atau sudut elevasi ini sesuai dengan penjelasan yang sudah dibagikan juga sebelumnya di bahan ajar, dengan sudut elevasi yang berbeda-beda ini. Nah, untuk kecepatan awal tadi kegiatan pertama kan 10. Dan sudut itu yang pertama itu 30. Silakan kalian luncurkan. Nah, ini adalah lintasannya. Dan silakan kalian baca data yang tercatat di situ, ada di samping kanan. Jangan lupa juga di bagian LKPD. Di bagian LKPD ada pertanyaan-pertanyaan. Langsung juga kalian berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi setelah 5 menit, Bapak akan meminta masing-masing kelompok untuk menampilkan atau membagikan layar tangkapan mereka mengenai LKPD yang berisi data hasil pengamatan, juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh? Mulai mencatat. Silakan ya. Dimasukkan. Yang oke. Ya. Coba boleh ditaruh kursor dan diketik pakai. Berapa angka yang muncul di situ? Silakan juga diskusikan jawaban dari itu kan ketika kalian mengerjakan simulasi tersebut. Sebenarnya di situ juga kalian sudah bisa langsung menemukan jawaban yang nomor 1. Di kelompok 1 jika ada yang sudah siap, ya. Kalau kelompok sudah siap, silakan salah satu mungkin boleh membagikan layar mereka. Sudutnya 30, kecepatan awal 10, waktu ke titik tertinggi 0,5, waktu titik ke jarak terjauh 1,25, Ymax 1, Xmax 8,66. Berdasarkan hasil diskusi, tuliskan karakteristik gerak parabola. Pertama, lintasan berbentuk parabola. Yang kedua, terdiri atas gerak lurus beraturan pada gerak bidang mendatar dan gerak vertikal pada bidang vertikal. Yang ketiga, jarak terjauh didapat pada sudut 45 derajat. Baiklah, terima kasih kelompok 1. Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kemudian kita lanjut coba kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Berdasarkan hasil diskusi kami, karakteristik gerak parabola yang kami dapat adalah yang pertama, waktu mencapai jarak terjauh adalah 2 kali waktu mencapai tinggi maksimum. Yang kedua, jarak terjauh pada sudut 30 dan 60 adalah sama. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menampilkan jawabannya. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, sama seperti jawaban kalian yang kita temukan tadi, gerak parabola itu terdiri dari gerak lurus beraturan pada bidang mendatar, gerak vertikal pada bidang vertikal. Kemudian tadi ada juga waktu untuk mencapai jarak terjauh itu pada sudut 45 derajat ya, pada kecepatan awal yang sama untuk mencapai jarak terjauh itu pada sudut 45 derajat. Benar. Ya, demikian juga di sini. Ada juga tadi
jarak terjauh pada sudut 30 derajat dan 60 derajat itu sama. Ya kan? Nah, lebih tepatnya sebenarnya jarak terjauh pada sudut yang kalau kita jumlahkan hasilnya 90 derajat, contohnya tadi 30 derajat dan 60 derajat kalau jumlahkan 90 derajat kan, maka dia jarak terjauhnya sama. Begitu pula kalau kalian menggantinya dengan besar sudut yang lain yang berpasangan yang hasilnya 90 derajat. Misalkan sudutnya 10 derajat dan 80 derajat. Ya, maka jarak terjauh yang akan dihasilkan pasti sama. Seperti itu dia konsepnya. Ya. Pertanyaan nomor 2 adalah berdasarkan pengamatan di sekitar, tuliskan contoh gerak yang termasuk gerak parabola. Apa saja kira-kira yang termasuk gerak parabola? Saling mengoper bola ya. Saling mengoper bola ya. Oh, saling mengoper ya benda. Ya. Apalagi? Ya. Olahraga bola voli. Iya, betul. Olahraga bola voli, olahraga bola, ya sepak bola, Tangkis. ya, bulu tangkis, benar. Golf. Gol. Oleh itu banyak sekali contoh gerak parabola. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Karena di situ berlaku gerak vertikal, maka kita akan menggunakan persamaan VY sama dengan V0 sin alfa kurang GT. Ini sesuai dengan persamaan pada gerak vertikal. Nah, pada titik tertinggi, kecepatan benda yang arah vertikal adalah 0. Jadi VY-nya akan kita ganti dengan angka 0. Kalau kita manipulasi persamaan ini sehingga kita mendapatkan nilai T, berapakah titik-titik ini? Boleh dijawab semua? Bisa? Kalau yang pertama ini mungkin kita mulai dari kelompok 3 saja. Bisa kelompok 3? Hasilnya T sama dengan V0 sin alfa per G. Per G, oke. Nah, waktu untuk jarak terjauh. Hasilnya sama dengan T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. 2 V0 sin alfa per G. G. Ya. Kelompok 2 sudah siap dengan jawabannya? Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jarak terjauh ya kita boleh jawab sama-sama mungkin yang bagian ini ya. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Bisa ya, mau kasih waktu kalian mengerjakan satu soal tes uraian tersebut 3 menit kira-kira, silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Yang sudah selesai coba angkat tangan di Google Meet. Shalomita bisa menyebutkan jawaban yang didapatkan? Ya, bisa benar. Hasil perhitungan, jadi hasilnya adalah 6 meter per second. Hasilnya 6 meter per second. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang sama atau berbeda? Sama. Dapat berapa? Coba sudah belajar tentang gerak parabola. Mudah-mudahan semua memahami materi-materi yang diajarkan hari ini. Dan terima kasih kepada setiap kelompok, setiap peserta didik yang sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Dan mari kita saling memberikan selamat kepada setiap peserta didik ya. Terima kasih banyak semua. Dan kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Mohon kesediaan salah satu orang ya untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Boleh Deborah? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Nyata pula di saat ini kami telah selesai melaksanakan proses belajar mengajar mata pelajaran fisika. Kiranya apa yang kami dapat berguna bagi masa depan kami. Bagi juga Mr. Budi yang sudah mengajari kami, berikan terus binar kesehatan kekuatan agar bisa menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan lebih baik. Hanya ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak semua sudah bergabung di Google Meet hari ini untuk belajar mata pelajaran fisika. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajarannya di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih semua.